Halo, perkenalkan nama saya Gafar Giovanni. Saya di sini akan merangkum dari materi pertama rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, apa itu software engineering? Software engineering adalah dimana kita akan membuat suatu program, mau itu berupa aplikasi atau website atau hal-hal lainnya, yang dimana melalui beberapa proses rangkaian. Yang pertama itu adalah mengetahui apa yang ingin kita buat di dalam program yang kita buat. Hal yang terpenting itu adalah klien ingin kita membuat fitur apa di dalam desainnya, sehingga kita bisa membuat sesuai keinginan klien. Ya, dan hal ini sangat penting karena jika apa yang diminta klien itu tidak ada atau kurang, maka itu akan mengulang kembali semua proses atau kembali ke proses awal dari pembuatan program tersebut. Jika sudah fix dengan klien, maka yang kedua adalah kita membuat use case diagramnya terlebih dahulu. Dari mana apa tugasnya, dari apa yang bisa dilakukan oleh si admin dan user dari aplikasi tersebut. Jadi tampilan prosesnya juga beda untuk admin dan user tersebut karena mereka memiliki proses atau fitur-fitur yang berbeda, dan ini sangat penting karena kita bisa mengetahui fitur-fitur apa aja sih yang memang diperlukan untuk si admin dan juga untuk si user. Yang kedua, lanjut masuk ke biasanya ke pemerototipan, dimana sebelum membuat websitenya secara coding, lebih baik membuat prototipenya. Prototipenya bisa menggunakan Figma biasanya atau aplikasi lainnya. Nah, prototipe ini kita hanya membuat desain awalnya saja, tapi bukan coding. Jadi referensi desain ini bisa untuk klien, sehingga apakah mereka setuju desainnya sesuai dengan harapan mereka, maka proses desainnya ini akan dilakukan ke tahap selanjutnya atau decoding. Yang pertama itu adalah decoding untuk front end, dimana kita mengcoding untuk tampilan dan UI UX apa saja yang dari di prototype kita masukkan ke sini dengan coding. Dan juga di sini kita bisa membuat fitur-fitur awalan, fitur-fitur untuk website ini. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah back end, dimana kita akan membuat data-data yang masuk ke dalam website tersebut agar bisa diproses di website tersebut. Bisa sebuah database security dan data-data yang diperlukan lainnya. Ini bisa juga untuk memfixkan fitur apa yang ada di user dan juga di admin nantinya. Dan selanjutnya itu adalah di MVC atau model view controller. Setelah buat backend, kita akan melihat dari model view controller bagaimana sih codingan tersebut sudah berjalan, pemrograman sudah berjalan. Nah, selanjutnya setelah melihat dari MFC, kita akan melakukan testing menggunakan metode white box atau black box. Metode white box itu adalah metode di mana kita menguji pemrograman yang kita buat sambil melihat codingannya. Jika ada suatu kesalahan atau error, atau mungkin ada fitur yang tidak berfungsi di website yang kita buat, maka hal tersebut bisa langsung kita lihat di dalam codingan yang kita buat. Dan ini juga berlaku untuk user dan admin. Nah, di metode black box ini sangat penting. Metode black box ini dimana kita hanya sebagai user atau sebagai admin tanpa melihat codingan. Jadi hanya benar-benar kayak bagaimana user experience nantinya akan menggunakan aplikasi tersebut.